Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel yang membahas tentang perpolaman perikanan dalam budidaya ikan nila skala rumahan. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membersihkan chamber filter di chamber pertama dan di chamber kedua yang polanya sudah saya rubah sejak 2 minggu yang lalu ya teman-teman. Nah, jadi kolam ini kemarin sudah saya tinggal ke Jakarta selama kurang lebih 1 minggu teman-teman, dan kolam ini tidak mengalami kendala apapun karena ini chamber sudah saya setting. Jadi untuk di chamber pertama ini setelannya ini sudah saya rubah teman-teman. Yang tadinya di chamber pertama ini saya jadikan filter mekanis, sekarang di chamber pertama ini sudah saya rubah menjadi pre-filter, yaitu tempat untuk menampung kotoran yang solid dari kotoran ikan yang ada di kolam utama ini teman-teman. Kemudian untuk di chamber kedua ini baru saya jadikan filter mekanis, kemudian dilanjut dengan chamber ketiga, dan di chamber keempat setengah saja filter mekanis. Nah, jadi untuk di kolam ini saya tidak menggunakan filter biologis teman-teman, karena untuk budidaya ikan nila itu sangat mudah sekali. Kita hanya memerlukan filter mekanis saja, yang penting airnya bersih, kemudian air kolam ditambahi dengan air ASI, itu sudah cukup untuk ikan nila teman-teman. Untuk cara pembersihannya saya akan membersihkan dari mulai chamber kedua ini dulu teman-teman. Nah, caranya dari chamber pertama ini, di situ ada 2 pipa. Ini akan saya tutup dengan menggunakan mini dop ya teman-teman, sesuai dengan ukuran pipanya. Di sini saya menggunakan pipa ukuran 2 in, jadi saya menggunakan dop ukuran 2 in juga teman-teman. Kemudian dengan saya menutup saluran air yang ada di situ, air sudah tidak akan mengalir ke chamber kedua ini teman-teman. Dan di sini saya juga menambahkan jaring ini yang tadinya saya pakai di chamber pertama ini. Dan teman-teman bisa lihat ini sangat kotor sekali ya. Walaupun kita lihat di chamber pertama ini airnya tidak terlalu kotor untuk di bagian atasnya, dikarenakan kotoran yang kotor itu tertampung di paling dasar di bagian chamber pertama ini teman-teman. Nah, sekarang saya akan menguras di chamber kedua ini. Ketika chamber kedua ini dikuras, nanti airnya ini akan bakal surut, kemudian diikuti dengan chamber ketiga dan keempat. Untuk di sini saluran air dari chamber kedua menuju ke chamber ketiga ini tidak saya tutup, biar supaya air yang ada di chamber ketiga ini nanti bisa mendorong ke bawah dan masuk ke chamber kedua ini. Kemudian dia akan membantu untuk membersihkan kotoran yang tersangkut di media filter yang ada di chamber kedua ini teman-teman. Dan untuk di chamber kedua ini saya tidak membersihkan total, hanya sebagian. Jadi untuk pipa yang ada di sini ini adalah pipa pengurasan, sekaligus ini untuk pipa kontrol air teman-teman. Apabila air di dalam kolam ini sudah mencapai level tertinggi, maka air akan keluar lewat sini. Di chamber pertama pun juga begitu, saya setel sedemikian rupa supaya bisa membantu untuk kontrol air dari kolam utama ini teman-teman. Nah oke, mari langsung kita bersihkan di bagian setengah bagian atas dari chamber kedua ini teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk di chamber kedua ini sudah selesai saya bersihkan. Jadi saya tidak membersihkan seluruh bagian dari chamber kedua sampai bawah, cuma cukup setengah saja. Dan ini adalah pipa sambungan teman-teman, ini yang pipa sampai dasar, dan ini pipa bagian atas yang sering saya gunakan untuk menguras hanya di bagian atas saja teman-teman. Nah ini sudah kita pasang kembali. Kemudian di chamber ketiga ini airnya juga levelnya sama dengan chamber kedua ini, dikarenakan air di sini lubang pipanya tidak saya tutup, jadi airnya ikut mendorong naik ke bagian atas sehingga membantu untuk menyemburkan kotoran yang terperangkap di chamber kedua ini di bagian media filternya. Kemudian air bakal masuk keluar lewat lubang pembuangan ini teman-teman. Nah untuk di chamber kedua ini media filternya itu bisa kita bersihkan sebulan sekali saja teman-teman, dengan catatan kita setiap sehari atau 2 hari sekali. Kalau nggak sibuk setiap hari biasanya saya bersihkan, itu hanya di bagian atas saja dengan melepas di bagian setengah dari bagian atas pipa pembuangan ini saja teman-teman. Dikarenakan di chamber kedua ini sistemnya flow down, jadi kotoran tertumpuk pada bagian atas media filter ini saja. Untuk di bagian bawah media filter ini airnya sudah bersih teman-teman. Bisa lihat di chamber ketiga ini airnya bening ya,
dikarenakan sistem untuk filter mekanis di chamber kedua ini sudah bagus. Nah oke, sekarang kita akan bongkar di chamber pertama ini. Ini adalah chamber yang paling mudah untuk pembersihannya teman-teman. Kita tinggal cabut-cabut pipanya aja. Kita tidak perlu membersihkan media filter apapun karena di sini tidak ada media filternya. Nah di chamber pertama ini saya jadikan sebagai filter sedimentasi atau bak sedimentasi teman-teman. Dikarenakan ini tidak bisa untuk vortex ya, tidak bisa memutar karena ini sudah terlanjur bentuknya kotak seperti ini. Tadinya cuma 4 chamber saja, 1, 2, 3, 4 yang bentuknya sama kotak, dan ini sudah saya rekayasa supaya kotoran itu bisa tertampung di bagian paling dasar ini. Nah, kemudian di sini ada pipa pembuangan teman-teman. Ini pipa ini adalah pengatur level air yang ada di kolam utama ini. Jadi pipa ini saya setel tingginya itu sama dengan ketinggian yang ada di sini teman-teman, ketinggian air yang ada di sini. Jadi apabila di kolam utama ini mengalami penambahan air secara terus-menerus, maka airnya juga bakal keluar secara terus-menerus lewat pipa kontrol air yang ada di sini. Kemudian air yang keluar dari sini adalah air kotor yang dari dasar di chamber pertama ini teman-teman. Karena di sini saya menggunakan pipa ukuran 3 in, yang di dalam ini pipa ukuran 2 in, dan pipa yang ukuran 3 in ini di bagian dasarnya saya bikin coakan seperti ini. Teman-teman bisa lihat bagian dasar seperti ini. Ini dia teman-teman. Jadi air kotor bakal masuk lewat sini, kemudian dia akan naik ke sini seperti ini. Nah misalkan seperti ini, saya jejerkan saja dulu. Jadi air kotor bakal keluar dan masuk lewat sini. Caranya seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, air yang keluar lewat lubang pembuangan ini adalah air paling kotor di bagian dasar di chamber pertama ini. Jadi kotoran yang tertampung di chamber pertama ini tidak bakal melampaui batas, dikarenakan apabila di kolam utama ini mengalami penambahan air secara terus-menerus, maka kotoran pun akan keluar secara terus-menerus pula melewati bagian lubang pembuangan ini teman-teman. Dan sekarang kita akan bersihkan dulu supaya teman-teman bisa lihat seperti apa sistemnya yang ada di sini. Kita taruh di sini dulu. Nah di chamber pertama ini saya juga membuat ini pipa sambungan yang tadinya fungsinya sama di chamber kedua seperti itu, tapi untuk sekarang ini modelnya sudah berubah. Jadi ini sebetulnya tidak terlalu penting untuk menggunakan sambungan ya. Oke, sambil kita tunggu airnya surut, kita akan lepas di bagian ini teman-teman. Biar agak surut dulu. Set, ini kita ambil saja. Kemudian ini yang pipa di bagian bawah kita ambil semua. Kemudian di sini ini pipa dari bottom drain dari kolam utama ini bisa kita lepas teman-teman. Ini sengaja tidak saya buat kencang supaya bisa terlepas. Nah, bentukannya seperti ini. Nanti saya terangkan seperti apa fungsinya. Dua-duanya ini sama. Itu dia lubang dari pipa bottom drain. Ini akan kita tutup dengan dop yang tadi kita pasang di sini. Nah, supaya air di chamber pertama ini bisa habis maksimal dulu ya teman-teman. Nah, ini sudah kita tutup. Nah, kita akan habiskan air yang ada di chamber pertama ini dulu. Kemudian ini untuk pipa SLO eksternal ini juga akan kita putus aliran airnya dengan cara kita lepas pipa penutup yang ada di sini. Set, cepat sekali. Tutup, kita buka. Ini sudah tertutup, tidak ada aliran yang masuk ke chamber pertama ini teman-teman. Sekarang kita tunggu sampai airnya surut dulu, dan nanti teman-teman juga bisa lihat kotoran yang tertampung di bagian paling dasar chamber pertama ini. Nah itu teman-teman bisa lihat, itu banyak sekali lumpur yang tertampung
di dasar chamber pertama ini. Kita akan siram dulu dengan cara kita buka saja ini sambil membersihkan kotoran yang tersangkut di dalam pipa ini, teman-teman. Di dalam pipa saluran bottom drain ini juga banyak sekali kotoran yang tersangkut ya. Teman-teman bisa lihat airnya sangat keruh sekali. Ini kita bisa sekalian buka satu. Nanti setelah kira-kira ini air yang keluar ini agak bening, nanti kita tutup lagi, teman-teman. Berarti kotoran yang tersangkut sudah tidak ada. Nah, sekarang airnya sudah terlihat agak lebih bersih ya. Ini kita tutup lagi. Ini juga kita tutup. Oke, kita sekarang tunggu surut lagi, lalu nanti kita akan siram menggunakan gayung saja, teman-teman. Kalau teman-teman punya semprotan air bertekanan tinggi juga bisa, tapi kalau nggak ada pakai gayung juga sudah cukup. Kita siram di bagian dinding-dinding chamber ini, teman-teman. Banyak sekali kotoran yang tersangkut. Dan lumpur yang tertampung di bagian paling dasar pun juga sekarang sudah, nah ini hilang semua, teman-teman. Nah, setelah seperti ini kita pasang lagi untuk pembuangannya. Kita pasang lagi bersih. Kemudian ini sambungannya juga kita pasangkan lagi. Dan kemudian ini pipa yang ukuran 3 in ini kita pasang lagi seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kita nggak pakai pipa yang ukuran 3 in ini, air yang akan keluar itu air yang di bagian paling atas, yaitu air yang sudah agak bersih. Jadi sayang ya, teman-teman. Jadi lebih baik kita ambil air yang kotor yang tertampung dari bagian paling dasar chamber pertama ini. Caranya menggunakan ini pipa ukuran 3 in, pipa yang lebih besar, dan di bagian bawahnya kita kasih coakan supaya air bisa masuk, dan kemudian air di bagian dasar akan naik dan air kotor bakal keluar lewat pipa pembuangan ini. Kemudian ini pipa dari bottom drain ini bisa kita lepas lagi. Nah, itu dia, teman-teman. Ini adalah air dari kolam. Kemudian saya menggunakan tambahan. Ini saya fungsikan supaya air itu tidak menyembur ke atas tapi menyembur ke bawah. Seperti ini kita tempelkan saja, tidak perlu terlalu kencang, yang penting bisa mengarahkan airnya saja, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi air dari kolam ini yang menyembur ke atas ini kita arahkan ke bawah supaya kotorannya itu bisa tertampung ke bawah, kemudian air yang bersih itu bakal naik dan masuk ke pipa ini, teman-teman. Ini pipa menuju ke chamber kedua di sebelah sini. Nah, oke, teman-teman, sekarang untuk di chamber pertama dan di chamber kedua ini sudah dibersihkan. Dan ini yang tadinya saya jadikan sebagai pipa SLO portable, sekarang saya jadikan sebagai pipa skimmer portable, teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia. Ini mengambil kotoran yang ada di permukaan air kolam, teman-teman. Karena di chamber airnya sudah penuh semua, sekarang kita akan nyalakan pompanya. Nah, airnya saya bagi cabang menjadi 2, langsung ke kolam, dan ini ke kolam penampungan ikan yang siap dijual, teman-teman. Dan ikan yang siap dijual sekarang tinggal sangat sedikit sekali karena sudah banyak yang laku, teman-teman. Alhamdulillah. Dan kita sekarang masih menunggu untuk proses pembesaran ikan yang ada di kolam pembesaran ini. Ini masih sekitar 3 bulanan lagi, teman-teman, baru bisa panen. Jadi mohon maaf teman-teman yang pengen beli ikan nila konsumsi, untuk saat ini stoknya belum banyak. Ini hanya ada sedikit, ukurannya pun tidak terlalu besar, sekitar 7-8 ekor, teman-teman. Nah, oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan video kali ini.
Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa kasih like. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di share. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya Benny Irwan, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.